Tiga. Oke. Selamat datang di podcast kali ini. Tema kita adalah realita pekerja migran Indonesia. Bersama kita sudah ada Asalim yang akan berbagi pengalaman langsung dari lapangan, khususnya soal pekerja non-prosedural. Sebelum kita mulai, Asalim bisa kenalan singkat dulu. Oke, baik. Terima kasih ya atas waktunya, Alia. Dan saya sangat senang sekali ya diberi kesempatan waktu untuk cerita. Ini pengalaman saya pribadi selama saya menjadi pekerja migran di Malaysia ya. Yang mana pekerja migran Malaysia ini sebenarnya sesuatu yang sangat amat mulia ya. Karena banyak eh, orang-orang di belakang sana itu yang dia biayai mungkin sekolahnya atau mungkin mondoknya atau mungkin bahkan lainnya ya. Tapi banyak juga oknum-oknum yang menyalahkan, yang menyalahgunakan maksud saya gitu ya, dengan cara memasukkan para pekerja migran ini melalui jalur-jalur yang non prosedural seperti itu. Betul sekali ya. Tadi Kak Salim bilang ini pengalaman pribadi ya. Mm-mm. Biar aku tangkep, bisa diceritain nggak apa yang paling membekas atau paling diingat dari masa itu? Oke, jadi yang paling saya ingat ya, mungkin juga jadi pelajaran bagi teman-teman calon PMI ya khususnya. Jadi kalau kalian mau berangkat ke luar negeri, mencari kerja di luar negeri, pastikan kalian itu sudah mengetahui ya job desk kerjamu apa, nanti kerja di mana, ada dokumen atau tidak, dan lain sebagainya. Gitu ya. Setidaknya kamu tidak mendapatkan informasi itu dari informasi-informasi yang menggiurkan di TikTok. Tapi carilah informasi itu, verifikasi informasi itu dengan mendatangi langsung KP2MI, Kementerian Pekerjaan Migran Indonesia. Karena job desk semuanya ketika ada agensi atau PT yang emang memiliki job desk kerja di sana, pasti di situ ada di KP2MI itu. Tapi ketika tidak, maka ya secara nggak ini ya, secara pasti kalian pasti masuknya melalui non prosedural gitu ya. Artinya diberangkatkan dengan biaya sekian atau bisa jadi potong gaji tapi nanti kalian tidak dibuatkan dokumen, tidak ada permit kerja dan segala macamnya. Seperti itu. Jadi sejak awal pastiin semuanya lewat kanal resmi ya, Pak ya. Betul. Berarti cek kontraknya jelas di awal. Mm-mm. Dan kalau tidak ada permit kerja, itu tanda bahaya besar. Betul Begitu ya, Pak? sekali, karena kan kalau gini ya, kita masuk ke satu negara ya, yang dimana di situ ada peraturan, ada regulasi yang jelas ya tentang undang-undang keimigrasian. Jadi ketika ada orang asing yang masuk ke situ tak memiliki dokumen, tak memiliki pas kerja, otomatis immigration atau imigrasi Malaysia itu pasti akan bertindak, akan mengamankan orang tersebut seperti itu. Jadi pasti ada resikonya ya, Pak ya. Pasti resikonya besar, itu salah satunya ya. Yang kedua itu resikonya bisa jadi kalau nanti akan dilakukan semena-mena oleh bisa jadi majikan atau orang yang nggak bertanggung jawab di sana, ya kan, kerja nggak dibayar, kerja terus dianiaya dan lain sebagainya. Dan itu saat ini banyak terjadi kepada PMI kita yang ada di Malaysia. Saya nggak menyalahkan para ini ya, para penerima kerja ya, seperti majikan-majikan tidak, tapi ada oknum-oknum para ini ya majikan yang memanfaatkan para PMI. Itu banyak sekali kejadian, case-case yang ada yang baru ini, boleh dicek dari Google tuh ya. Coba saya cek ya sebentar ya. Menarik banget, Pak Salim. Jadi kalau saya rangkum, maksudnya bukan cuma soal langgar aturan, tapi juga soal keselamatan dan perlindungan pekerja ya, Pak. Betul. Kalau boleh tanya, Pak Salim, apa pesan paling penting buat masyarakat Indonesia yang mungkin sekarang lagi tergiur sama lowongan kerja di luar negeri lewat media sosial, supaya nggak jadi korban jalur non-prosedural? Oke, jadi saran saya ya kepada teman-teman yang masih di Indonesia, yang masih belum nyampe di negara tujuan,
pastikan kalian itu memiliki informasi yang akurat. Datangi kantor Kementerian P2MI terdekat di kota-kota kalian. Nah, satu lagi, sebenarnya ada kok solusi yang sekiranya kalian tidak menjadi pekerja migran. Caranya apa? Milikilah skill, ya. Skill, lagi-lagi skill ya. Ketika kita punya skill, kita pasti ya bisa menghasilkan income sendiri di Indonesia. Seperti itu. Banyak skill yang bisa dipelajari. Saat ini banyak sekali bisnis yang bisa dijalankan di Indonesia. Terlebih kalau kalian mau mempelajarinya. Emang untuk bisa skill itu perlu belajar ya. Seperti itu. Dan itu untuk yang calon pekerja migran. Nah, terkhusus bagi para PMI yang sudah terlanjur di sana dan tak punya dokumen, alangkah baiknya ikut program yang dibuat oleh Kerajaan Malaysia, yaitu program kepulangan atau pemutihan atau disebut dengan program repatriasi migran. Yang mana di sini Kerajaan Malaysia itu membebaskan ya para orang-orang ilegal di sana ya yang tak berdokumen untuk bisa pulang dengan cara membayar kompon RM500 sehingga sudah bisa pulang secara jalur resmi. Nah, kita selalunya, Mbak, kita selalunya membantu para PMI itu untuk pulang ke Indonesia di jalur yang resmi melalui program PRM. Seperti itu. Oh, jadi ada jalur resmi buat pulang ya lewat program repatriasi migran itu ya, Pak ya? Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Salim sudah sharing cerita dan sarannya. Ini pasti bermanfaat banget. Oke, siap-siap. Nanti kita akan podcast lagi ya. Oke, Dan saya senang sekali terima bisa kasih. ditemani dan bisa sharing-sharing ya, khususnya untuk para pekerja migran Indonesia. Sama-sama, Mas Salim. Oke, sampai ketemu lagi di podcast berikutnya. Sampai jumpa.